Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikri Padi. Di sini saya akan menjelaskan sekelumit tentang algoritma. Mungkin dari kalian sering ataupun pernah mendengar kata algoritma ataupun sering mengucapkan kata algoritma. Nah, jangan sampai kalian tidak tahu arti algoritma itu sendiri. Dan di sini saya akan bahas sekelumit tentang algoritma. Oke, kita mulai. Yang pertama dari pengertian algoritma. Nah, algoritma ini adalah sekumpulan instruksi ataupun langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah, baik persoalan logika maupun matematika, dan masih banyak lagi. Nah, maka bisa ditarik lurus ataupun kesimpulan dari pengertian algoritma ini ialah algoritma itu runtutan ataupun urutan penyelesaian masalah ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Misalkan masalahnya itu apa? Masalahnya itu kita ingin membuat kopi. Nah, maka langkah-langkah untuk membuat kopi itu disebut dengan algoritma. Ataupun kita ingin membangun rumah. Nah, maka langkah-langkah untuk membangun rumah itu disebut algoritma. Lanjut. Nah, algoritma itu bisa diaplikasikan ataupun dituangkan ke dalam tiga bagian. Yang pertama adalah uraian deskripsi, yang kedua adalah dengan flowchart, yang ketiga dengan pseudocode. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah uraian deskripsi. Nah, misalkan kita mempunyai masalah seperti tadi ingin membuat kopi. Nah, langkah-langkah untuk membuat kopi itu disebut dengan algoritma seperti yang pertama. Yang pertama harus mendidihkan air dulu ataupun menyiapkan kopinya. Nah, itu langkah-langkah itu disebut dengan algoritma seperti di sini. Masalahnya di sini ialah membuat sambal matah. Nah, maka langkah-langkah untuk membuat sambal matah seperti yang pertama, campur irisan cabai rawit merah, bawang merah dan putih, terasi, dan batang serai. Tambahkan gula dan garam secukupnya. Tambahkan daun jeruk dan air jeruk limau. Setelah itu, tuang minyak sayur panas ke dalam campuran sampai aduk semua bahan sampai rata. Nah, langkah-langkah ini itu disebut dengan algoritma. Algoritma yang dituangkan ke dalam uraian deskripsi. Yang kedua, ada flowchart. Apa sih flowchart itu? Nah, flowchart itu ialah diagram yang mengalir seperti pada gambar berikut ini. Misalkan masalahnya itu membuang sampah, kita akan menyelesaikan masalah membuang sampah. Nah, kita urai dulu, kita bedah dulu. Ini sampahnya organik atau tidak? Kalau misalkan sampahnya itu organik, maka langsung dia diolah menjadi pupuk. Lalu setelah itu selesai. Nah, ketika sampahnya itu bukan organik, nah maka kita lihat dulu apakah sampahnya itu dapat digunakan kembali atau tidak. Misalkan sampahnya itu kayu misalkan. Nah, kayu itu misalkan dapat digunakan kembali atau tidak. Misalkan dapat digunakan kembali, oh ya dimanfaatkan untuk hal lain seperti bahan bakar ataupun untuk kayu bakar. Kalau misalkan tidak dapat digunakan kembali seperti plastik misalkan. Nah, itu lihat dulu apakah sampah itu dapat didaur ulang. Oh, misalkan ya plastik dapat didaur ulang, maka si plastik itu didaur ulang lalu selesai. Oh, misalkan ini mah sampahnya itu tidak dapat didaur ulang seperti halnya styrofoam. Nah, ketika tidak dapat didaur ulang, maka masuk ke yang tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, setelah dibuang ke tempat pembuangan akhir, maka masalah pembuangan sampah selesai. Nah, itu contoh algoritma yang dituangkan ke dalam bentuk flowchart. Ketiga, ada pseudocode. Nah, pseudocode adalah salah satu istilah dalam bahasa pemrograman yang merujuk pada deskripsi tingkat tinggi yang ringkas. Bedanya dengan bahasa pemrograman biasa adalah pseudocode lebih sederhana dan mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Misalkan kita menggunakan salah satu bahasa pemrograman yaitu Java. Nah, kita lihat contoh di samping. Di sini ada public class, latihan, public static void main, string out. Nah, in A, B, C, D, A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1, D sama dengan A tambah B tambah C, sistem outprint. Nah, dari atas sampai bawah itu adalah algoritma dalam bentuk pseudocode.
code yang nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Boleh silakan untuk mau mengasih saran silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, maafkan sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.